krisis tahun 2019 sampai 2020. Penyebab krisisnya adalah satu, tadi tingkat hutang yang sangat besar. Yang kedua, penyebab krisisnya adalah yang kedua itu perang dagang antara Amerika dan Cina sehingga menyebabkan perlambatan ekonomi. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah konflik di Selat Hormuz sehingga permintaan harga minyak menjadi naik. Lalu yang keempat, tiba-tiba terjadi perang minyak antara antara Arab Saudi dengan Rusia, gitu ya. Sehingga apapun isu yang sekecil apapun itu sangat rentan terhadap resesi ekonomi. Nah, pertanyaannya, apakah betul-betul itu yang menjadi fundamental atau yang menjadi alasan terjadi krisis, gitu kan? Gitu. Nah, menurut IMF terjadi krisis itu kenapa? Pertama katanya kan ekonomi mengalami inflasi yang tidak terkawal. Artinya inflasi yang tinggi, negara tidak mengawal inflasi tersebut. Lalu apa? Defisit neraca pembayaran yang besar. Artinya antara hutang dengan pemasukan itu tidak sinkron. Indonesia saja di tahun 2019 itu ada ada kekurangan dana di APBN itu sekitar 300 triliun. Lalu pembatasan perdagangan yang berkelanjutan. Kadar pertukaran mata uang yang tidak seimbang, gitu. Tingkat bunga yang tidak realistik, beban hutang luar negeri membengkak dan pengaliran modal yang berlaku berulang kali, gitu, dan menyebabkan kesulitan ekonomi. Jadi ini alasan-alasan IMF. IMF hanya mengatakan alasan-alasan ekonomi saja, gitu. Padahal kalau kita lihat, gitu ya, apa sih yang sebenarnya menjadi kepincangan ekonomi ini atau terjadi krisis dan wabah? Bukan wabah ya, terjadinya krisis dan resesi ekonomi itu berulang-ulang. Gitu. Penyebab utamanya adalah kepincangan di sektor moneter, yaitu sektor keuangan, ya, sektor keuangan yang ada di pasar keuangan yang meliputi pasar obligasi, lalu pasar uang dan produk derivatif yang lainnya, gitu. Di mana, gitu ya, tercerabut antara sektor moneter dengan sektor real, gitu. Jadi sektor moneter ini kan dalam konsep ekonomi itu adalah tempat untuk seseorang mendapatkan modal tersebut dia pakai untuk bisnis, dijadikan barang bisnis tersebut lalu dijual kembali, keuntungannya diserahkan melalui dividen, gitu kan? Gitu. Tapi ternyata yang terjadi di pasar modal tidak seperti itu. Gitu. Pasar modal malah dijadikan bisnis spekulasi oleh para pemain pasar modal. Maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bisnis-bisnis spekulatif. Bisnis-bisnis spekulasi yang di mana bisnis tersebut uang berubah menjadi uang. Contohnya apa? Begini. Uang menjadi uang itu, ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari ini ya, datang orang ke kita ya, nih, antum punya uang 1 juta, tanam di saya uang tersebut, nanti antum tiap tahun saya kasih bonus 20% dari uang tersebut. Artinya di tahun berikutnya seseorang tersebut mendapatkan 1,2 juta, gitu ya. Terus itu kan tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, gitu kan. Nah, artinya uang tersebut dia kembangkan, lalu dia putarkan ke tempat yang lain, lalu dia berikan bentuknya semacam kayak bunga, tapi fix bunganya itu. Bunganya fix sebesar 20% per tahun, gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk yang lebih besar, apa? Bentuknya adalah seperti deposito, transaksi derivatif yang dimana transaksi tersebut merubah uang menjadi uang. Jadi uang dikeluarkan oleh BI menjadi uang-uang digital yang beredar di dunia di pasar uang. Gitu. Itu yang dimaksud dengan tercerabutnya. Harusnya konsepnya pasar uang tersebut adalah bertukarnya modal, gitu, pasar modal tersebut bertukarnya modal yang digunakan untuk transaksi membuat barang dan jasa, lalu akan kembali menjadi uang sehingga stabilitas ekonomi itu menjadi stabil, gitu ya, atau inflasinya menjadi stabil, tidak inflasi, gitu. Nah, transaksi maya mencapai lebih dari 95% dari seluruh transaksi dunia. Sementara transaksi sektor real berupa perdagangan barang dan jasa hanya sekitar 5%. Artinya dari uang yang beredar, gitu ya, 95% itu berbentuk uang, 5% yang menjadi bentuk barang dan jasa. Gitu. Nah, ini yang kita sebut dengan gejala namanya decoupling. Decoupling itu apa? Keterputusan antara maraknya arus uang dengan arus barang dan jasa. Maka yang benar itu bukan harga barang dan jasa yang naik, tapi yang benar itu adalah apa? Harga uang yang turun terus. Kenapa? Uang itu beredar terlalu banyak, barang beredar sedikit. Dalam hukum ekonomi, semakin sedikit barang yang beredar, maka harga semakin naik. Kenapa? Diakibatkan uang yang beredar terlalu banyak. Gitu.
Fenomena ketidakseimbangan ini dipicu oleh maraknya bisnis spekulasi, terutama di dunia pasar modal, pasar falas, dan pasar propertinya. Kita lihat itu kan, bisnis asuransi Jiwasraya, 10 triliun uang menguap begitu saja. Asabri juga 13 triliun uang menguap begitu saja. Karena apa? Karena dia membuat produk, uang berubah menjadi uang lagi. Gitu ya. Uang berubah menjadi uang dengan apa? Dengan nama, kalau Jiwasraya itu kan JS Saving Plan, memberikan bunga kurang lebih 13% per tahun, itu cukup besar. Gitu. Nah, artinya kalau dia harus memberikan bunga 13% per tahun, maka dia harus mencari bisnis yang bisa memberikan keuntungan fix lebih dari 13% per tahun. Minimal dia harus mempunyai bisnis yang memberikan benefit keuntungan yang fix 35% per tahun. Kalau 35% per tahun itu apa yang paling mudah? Bermain di pasar modal, di pasar-pasar spekulatif yang kita sebut dengan saham gorengan, saham lapis ketiga gitu. Itu namanya saham spekulatif gitu. Ya. Lalu gejala decoupling sebagaimana digambarkan di atas disebabkan kenapa? Fungsi uang bukan lagi menjadi alat tukar dan alat penyimpanan kekayaan, tapi telah menjadi komoditas yang diperjualbelikan dan sangat menguntungkan bagi mereka yang memperoleh gain. Gitu. Arti kata, merubah uang dari yang seharusnya sebagai alat pembayaran menjadi alat spekulasi. Dalam konteks ini, fungsi spekulasi ini yang kita sebut dengan riba. Gitu. Jadi, kalau kita lihat, ya, ini sudah disampaikan oleh Allah dalam Quran Al-Baqarah, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minan mas. Jadi orang-orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri mereka seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Itu kalau orang. Tapi kalau bentuknya negara apa? Kalau bentuknya negara artinya apa? Tidak terjadi gitu ya keseimbangan ekonomi dalam negara tersebut, akan selalu terjadi krisis. Sehingga negara yang menerapkan sistemnya melalui ribawi, maka negara tersebut tidak akan mencapai kata sejahtera. Karena Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran dengan apa? Dengan kata-kata orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang kerasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila, gitu ya. Nah, bagaimana penjelasan ekonominya? Gitu. Kita lihat ya. Riba akan senantiasa menyebabkan terjadinya kegoncangan krisis ekonomi. Gitu. Nah, ini mengapa? Nah, kita lihat ya. Zalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlar riba. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Gitu. Nah, kita lihat. Kenapa ini terjadi? Nah, dalam sistem ekonomis yang digagas oleh Adam Smith ya melalui bukunya Laissez-faire gitu ya. Adam Smith itu ekonom dari Inggris yang di tahun 1776 bukunya itu ada 6 jilid gitu ya. Sekitar lebih dari 1000 halaman gitu. Intinya dalam sistem ekonomi kapitalis itu sistem ekonomi yang judul bukunya Wealth of Nation. Wealth of Nation itu mengatakan gitu kan bahwa ekonomi itu satu orang itu harus dispesialisasi. Jadi satu orang bisa mengerjakan satu pekerjaan khusus saja, gitu kan. Yang kedua, tidak boleh ada campur tangan negara di dalam ekonomi karena ekonomi ini akan bergerak sendiri melalui invisible hand gitu, tangan-tangan goib gitu. Nah, kenapa orang itu harus diserahkan untuk mengurusi ekonominya bukan negara? Karena setiap manusia itu punya self interest, kepentingan pribadi, dan setiap orang itu akan memenuhi kepentingan pribadinya, sehingga setiap kepentingan pribadi itu akan menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan olehnya. Misal contoh gini, ketika ada soal penjual nasi goreng ya, nah penjual nasi goreng kepentingan pribadinya adalah menjual nasi goreng untuk dijual dan mendapatkan keuntungan. Bagi orang yang makan, kepentingan pribadinya apa? Untuk memenuhi keinginannya untuk makan nasi goreng. Maka dari sana bertemulah keseimbangan ekonomi. Dengan cara apa? Tadi kata Adam Smith, dengan cara-cara gaib. Dan negara tidak boleh ikut campur dalam sistem ini. Nah, ini pemikiran dari sistem ekonomi kapitalis itu sendiri ya. Gitu. Nah, diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Nah, bagaimana caranya pasar bebas itu? Negara tidak boleh intervensi di dalam pasar. Jadi individu boleh gitu ya dengan sebesar-besarnya mengambil faktor produksi. Gitu. Nah, konsepnya seperti ini. Oke. Nah, pasar itu nanti ada namanya pasar barang dan jasa, ada pasar faktor produksi. Apa itu faktor produksi? Ada lahan, ada pasar tenaga kerja, ada pasar uang. Nah, itu mekanisme seperti ini. Jadi pasar barang, pasar faktor produksi memasok lahan, tenaga kerja dan pasar uang ke pabrik atau ke tempat pasar faktor produksinya. Lalu
lahan, tenaga kerja, pasar uang ini berubah menjadi barang dan jasa. Lalu pasar-pasar produksi ini mendapatkan uang gitu kan ya untuk kan tenaga kerja ini nanti manusia gitu kan. Lalu ada uangnya, ada lahan yang disewakan gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah distorsi pasar bebas gitu. Ternyata pasar bebas ini yang tumbuh adalah pasar uang. Sektor non-real, yang kita sebut dengan sektor moneter. Mereka berkembang cepat, 95% lebih cepat dibandingkan pasar barang. Artinya apa? Uang yang beredar itu 95% lebih banyak dibandingkan barang. Artinya barang yang beredar, jadi uang itu 95% hanya tercipta menjadi barang sekitar 5%. Gitu. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa di dalam fundamental kapitalis itu sangat rapuh. Karena tadi, tidak boleh ada intervensi negara di dalam pasar dan uang itu sudah dijadikan sebagai komoditas. Komoditas yang mereka rubah bentuknya apa tadi? Saham, reksadana, obligasi gitu. Lalu apalagi deposito gitu kan? Gitu dan lain-lain. Apa bentuk-bentuknya, asuransi dan lain-lain ya, seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan apa? Uang ini beredar terlalu banyak, uang menghasilkan uang sehingga apa? Sehingga dalam pasar kapitalisme gitu, ini sangat rentan terjadinya krisis ekonomi. Nah, dan ternyata pasar uang ini pun hanya dinikmati kurang dari 5% penduduk bumi. Maka hal yang sangat nyata terjadi dalam sistem kapitalis ini terjadinya kesenjangan ekonomi. Nah, kalau teman-teman ingin melihat kesenjangan ekonomi, ketik indeks Gini. Indeks Gini itu adalah koefisien sejauh mana. Artinya kalau dia mendekati angka 0, indeks itu artinya kesenjangan sosialnya hampir tidak ada. Tapi kalau dia menjauh dari angka 0, ya mendekati angka 3, 4, 5, Indonesia aja di angka 3,9-an, 3,8-an. Artinya 40% kekayaan Indonesia, 60% kekayaan Indonesia itu dikuasai oleh beberapa gelintir pengusaha-pengusaha Indonesia. Gitu. Nah, sektor real ini diperebutkan oleh 95% penduduk bumi, gitu kan. Nah, jadi bagaimana diagram alir mekanisme pasar bebas? Kan dalam konsepnya begini ya. Rumah tangga itu kan menghasilkan lahan, tenaga kerja gitu ya. Lalu uang yang diberikan pada perusahaan. Lalu perusahaan memberikan barang dan jasa kepada perusahaan gitu. Sehingga lalu perusahaan juga membayar. Bagaimana agar rumah tangga ini bisa membeli barang dan jasa? Maka dia memberikan satu sewa dari lahan tadi ya. Lalu tenaga kerja itu diberikan upah, uang ini diberikan bunga. Sehingga rumah tangga ini punya kemampuan untuk siklus ekonomi antara rumah tangga dan perusahaan itu dan uang dengan pasar barang dan jasa itu menjadi seimbang gitu konsepnya gitu kan. Tapi laba itu mereka anggap sewa, upah, bunga itu dianggap laba semuanya ya, atau kemampuan rumah tangga menghasilkan kekayaan gitu. Itu dianggap sama. Tapi gitu. Yang terjadi apa? Nah, uang ini berkembang menjadi pasar keuangan sendiri yang terjadi seperti ini. Gitu ya. Bunga yang tadi yang di bawah ini yang warna orange itu berubah menjadi pasar sendiri gitu. Tujuannya tadi apa? Tujuannya adalah untuk menyerap uang-uang yang ada di rumah tangga gitu. Agar dia menyimpan uang itu di lembaga perbankan. Dan uniknya perbankan ini punya namanya reserve requirement system. Artinya apa? Cukup mencadangkan 1%, maka misalnya gini, cukup kalau ada orang ada orang yang menyimpan uang 1 juta, bank itu hanya cukup mencadangkan 100.000 uang tersebut. Lalu 900 ribunya bisa dia kembangkan dan mencetak uang sendiri sehingga menjadi sekitar 10 juta. Gitu. Itu namanya reserve requirement system. Itu yang diberikan hak khusus pada lembaga perbankan. Artinya lembaga perbankan bisa mencetak 10 kali lebih besar dari nilai uang yang dicadangkan. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, bunga ini berubah menjadi lembaga tersendiri yang disebut dengan lembaga pembankan. Tujuannya apa? Untuk menarik uang-uang yang ada di rumah tangga. Maksud rumah tangga itu uang-uang yang ada di masyarakat, gitu ya. Yang tadi uangnya ada di bawah kasur, gitu kan ya. Uangnya ada di rumahnya, gitu. Ditarik. Nah, bagaimana cara menariknya? Maka diberikan kompensasi bunga oleh lembaga perbankan. Nilai bunganya sekitar 2% untuk tabungan. Lalu diberikan lagi deposito. Deposito nilainya 5-6% per tahun, gitu ya. Gitu. Nah, tidak cukup sampai di sana. Gitu. Nah, ini pasar keuangan tahap pertama. Gitu. Nah, bagaimana lagi mereka untuk menyerap dana tersebut? Maka dirikan lagi
lembaga pasar modal. Lebih banyak uang yang mereka cetak melalui apa? Surat-surat berharga, melalui obligasi, lalu melalui apa lagi? Melalui reksadana dan lain-lain. Nah, lalu melalui apa? Pertukaran mata uang, pasar uang gitu ya. Nah, di pasar modal ini gitu, ini transaksinya melebihi tadi transaksi lembaga perbankan. Ya, kita lihat kasus yang terjadi di apa? Di krisis ekonomi 2007-2008 itu akibat apa? Gagal bayar kredit perumahan di Amerika yang ternyata dana yang digunakan oleh kredit perumahan tersebut berasal dari obligasi, yang obligasi itu dibeli oleh beberapa negara di pasar modal ketika itu. Sehingga ketika mortgage gitu ya, gagal bayar keuangan, sistem kredit keuangan di pasar modal berimbas hampir di seluruh negara karena obligasi tersebut sudah dijual ke beberapa tangan gitu ya. Misalnya obligasi itu dijual di pasar modal, Indonesia beli. Indonesia jual lagi ke Filipina. Filipina jual lagi ke Taiwan dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi gitu kan ya. Yang mereka harapkan bahwa ini nanti akan mendapat pengembalian modal yang lebih tinggi tanpa mereka ngapa-ngapain gitu. Itu di pasar modal. Gitu ya, pasar keuangan. Lalu pasar sekunder ini turunan dari pasar modal ya, ketika modal tersebut diperjualbelikan. Kalau dia ingin berinvestasi, dia dapatkan dividen. Kalau dia ingin berspekulasi, dia dapatkan gain. Jadi harga saham naik dia jual, harga saham turun dia beli kayak gitu ya. Sama kayak beli kerupuk di apa? Di pasar-pasar tradisional, tapi ini bentuknya lembaran saham gitu. Sehingga spekulasi ini kan tidak ada yang menjamin bahwa betul tidak bahwa harga saham tersebut mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Ternyata kalau kita lihat tadi kan hutang hutang global melebihi nilai unit. Lalu pas buat untuk apa? Untuk menyerap dana lebih besar lagi, mengembangkan uang ini menjadi uang lagi. Dan akhirnya apa? Meledak. Bisa di backup lagi buat bank jasa krisis ekonomi. Nah, ini adalah jawaban kenapa fundamental ekonomi kapitalis gitu ya, itu sangat rapuh. Ya, kenapa fundamental ini sangat rapuh? Karena fundamental kapitalis dibangun dari transaksi ribawi. Gitu. Sehingga kalau ditanya hari ini, bagaimana kemampuan kapitalis dalam menangani sistem ekonominya ketika terjadi wabah corona mempercepat resesi dan krisis ekonomi yang memang sudah diprediksi sebelum ada wabah pun. Para pengamat pasar modal telah mengatakan 2019 dan 2020 adalah tahun-tahun suram dari pasar keuangan gitu. Sehingga ketika ada corona, ini menyebabkan ekonomi itu tambah lebih suram. Sehingga kalau ditanya, bagaimana kesiapan kapitalis? Tanpa ada corona pun, kapitalis sudah cacat dari sananya dan membawa kemalangan dan penderitaan bagi rakyat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya ada solusinya ya, gitu ya. Nanti ini agak panjang juga. Intinya Islam sudah punya solusi berkaitan dengan menjawab kelemahan kapitalis gitu kan, dan ini sudah terbukti dari 13 abad di masa kekhalifahan bagaimana Islam masih membangun kesejahteraan di masyarakat. Tapi ini di lain waktu ya kita bahas nanti untuk pembahasannya, karena ini juga cukup panjang pembahasannya, tidak sederhana yang saya tampilkan di sini gitu ya. Oke, nah ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk kajian di sore ini. Kita akan lebih banyak untuk diskusi. Saya serahkan kembali kepada untuk membuka diskusinya. Silakan. Tadi moderatornya siapa ya? Saya lupa. Rama ya. Gitu, silakan.
Masya Allah, jasa kalau Ustadz Henry Mulyadi SMM yang telah menyampaikan materinya pada kajian unik Senin sore via aplikasi Zoom kali ini. Ya, bagaimana teman-teman? Tadi saya sengaja belum menyampaikan apa tema kajian unik Senin sore kali ini tanpa melihat poster ya. Coba nih ice breaking dulu pada teman-teman sekalian ya. Apa tema kajian kali ini tanpa melihat poster? Coba siapa yang bisa jawab? Boleh pulang deh. Enggak, kan udah balik di kotanya sendiri-sendiri ya. Silakan, Kang Risman gimana, Kang Risman? Ya, temanya tentang itu ya, tentang ekonomi, lemahnya ekonomi kapitalis ya. Mantap. Itu karena antum melihat poster ya. Siap-siap. Mungkin ada yang ditanyakan dari kajian kali ini, apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Henry Mulyadi SMM. Teman-teman silahkan kalau jika ada pertanyaan via chat di Zoom bisa diketik aja. Ada tuh, satu ada tuh. Oh ya. Oke, yang pertama itu ya. Assalamualaikum, apakah dengan menegakkan ekonomi Islam, hutang yang sudah terlanjur banyak bisa dibayar? Ini punten ya kalau ada suara mobil, motor, karena biasa di pinggir jalan ini rumahnya. Tidak apa-apa. Oke, yang pertama begini, hutang dalam hukum Islam tetap harus dibayar, wajib hukumnya ya. Pertanyaannya, kenapa hutang itu membengkak? Hutang itu membengkak karena bunga. Ya. Jadi kalau kita lihat, apakah gross domestic product Indonesia, jangan itu ya, kekayaan alam, seandainya kekayaan alam Indonesia ini tidak dikuasai oleh asing gitu ya, apakah ini bisa membayar? Cukup dengan Freeport pun itu sudah bisa membayar hutang-hutang Indonesia. Tapi sayangnya kalau kita lihat Freeport kan ya, kontraknya cukup lihat ya, kita hanya kebagian sekitar 8% pajak. 90% penghasilan dari Freeport itu dia bawa ke luar negeri gitu ya. Dibuat untuk minta buat smelter aja sampai sekarang gitu kan, entah saya belum update lagi apakah sudah dibuat smelter gitu kan. Smelter itu kan sebelum dibawa ke luar negeri diolahnya di sini dulu gitu. Nah, itu juga masih dalam masih dalam proses negosiasi antara Freeport dengan Indonesia. Freeport itu awalnya bukan perusahaan sangat besar, tapi perusahaan kecil, tapi ketika dia melakukan menemukan tambang tembaga gitu, tapi ternyata tidak hanya tembaga di sana kan ya, ada emas, ada plutonium di dalamnya, sehingga menghasilkan penghasilan sangat luar biasa. Tapi berbanding nggak dengan kesejahteraan rakyat Papua? Tidak berbanding sebenarnya. Jadi kalau ditanya, kalau dengan ekonomi Islam apakah bisa membayar seluruhnya gitu? Andaikan seluruh negeri-negeri kaum muslim itu disatukan dalam bentuk satu daulah nantinya, maka Islam itu akan menjadi kekuatan ekonomi yang baru. Gitu ya, kekuatan ekonomi yang ditopang yang pertama karena ini berasal dari ideologi, dari pandangan hidup dulu ya, bahwa dia memandang kehidupan ini kan negara itu kan memandang kehidupan ini sama dengan memandang bahwa negara itu fungsinya sebagai pelayan rakyat gitu kan, sebagai riayah ya, sebagai yang mengatur urusan rakyat, sehingga nanti dalam Islam itu ada 3 kepemilikan. Ada kepemilikan individu, ada kepemilikan umum, milkiyah ammah, ada milkiyah milkiyah nafsiyahnya, ada milkiyah daulahnya. Nah, dari mana negara membiayai kehidupan publik, misalnya membiayai jadi nanti dalam negara Islam mungkin pendidikan, kesehatan gitu kan, itu bisa gratis. Dari mana? Dari kekayaan alam gitu yang dikelola oleh negara, itu karena itu adalah milik umum, yang lalu hasilnya itu diserahkan kembali kepada rakyat. Bentuknya berupa apa? Bisa dinikmati, misalnya minyak bisa dinikmati dengan harga yang murah, lalu hasil minyak tersebut kalau dia jual melalui perdagangan luar negerinya itu untuk membiayai kehidupan di masyarakat ya, sehingga nanti kehidupan ekonominya stabil, mata uangnya pun di backup oleh emas gitu, sehingga tidak sembarangan dalam mencetak uang gitu ya. Jadi apakah bisa? Sangat bisa, karena ini sudah terbukti. Jadi apakah Islam pernah menerapkan sistem ekonomi ini? Sudah terbukti 13 abad gitu. Hanya hari ini kan kita kehilangan gambaran. Kenapa? Hari ini mulai dari buku pelajaran. Ya, saya sendiri kan belajar ekonomi mulai dari SMP ya, SMP, SMA 6, belum S1 gitu kan, 6 tambah 4 10 tahun, belum S2 12 tahun, belum waktu-waktu yang lain. Ternyata
mendapatkan gambaran ekonomi Islam yang utuh itu bukan dari bangku sekolah, gitu kan ya, kajian-kajian, dan sehingga ketika saya mengkaji lebih lanjut kajian berkaitan dengan ekonomi Islam sangat luar biasa. Bagaimana Islam itu bisa menjawab hal-hal yang menjadi ketimpangan atau menjadi hal-hal yang fundamental propos dari kapitalis, dan itu sudah dijawab oleh Islam. Nanti di lain waktu bisa kita bahas bagaimana Islam mekanisme sistem ekonomi Islam itu bisa menjawab kekacauan atau krisis yang terjadi di tahun-tahun ini. Tadi ya, teman-teman bisa ketik nanti ya, namanya bear market. Bear market itu analisis bagaimana pasar modal itu berapa kali dia krisis, berapa lama lagi pemulihan, berapa lama dia bull. Ya, bull itu berarti bagus ya, bull. Jadi bull itu kan banteng ya. Bear itu bear itu apa? Beruang. Jadi beruang itu istilah turunnya, bull market itu istilah naiknya. Maka orang kapitalis sendiri mengatakan ini toksik ya. Toksik itu apa ya? Toksik itu racun di kapitalis itu ini sudah sangat banyak. Kenapa? Toksik itu ya riba itu, gitu. Nah, dalam Islam riba itu yang malah paling ditentang, gitu. Dan kalau kita lihat kan sistem ekonomi kapitalis ini sama kayak sistem Yahudi yang dilakukan dari zaman Rasul sedari dulu, gitu ya, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, gitu. Hanya dulu dilakukan oleh bentuknya masyarakat atau bentuknya individu, ini bentuknya dalam sistem sebuah negara yang disebut dengan kapitalis nantinya. Itu sih ya. Itu kurang lebih. Enggak, Kang siapa tadi? Adi Kurniawan ya? Silakan. Kalau ada pertanyaan lanjutan silakan dibuka aja itunya mikrofonnya, atau melalui chat juga boleh. Bagaimana dari Kang Aditya Kurniawan? Apakah cukup. Alhamdulillah. Terjawab ya? Iya. Pertanyaannya. Alhamdulillah, Masya Allah. Dulu sebenarnya ini ada, saya lupa, nggak ada di HP ini ya. Jadi ada simulasi bagaimana seandainya negara Islam bergabung, kita buat APBN-nya dan ternyata sangat luar fundamental ekonominya. Gitu. Jadi simulasi APBN negara daulah Islam ketika itu. Dengan Dengan kekayaan alamnya. Sekarang kekayaan alam kan rata-rata dimiliki oleh kaum muslimin. Tapi mereka hanya menikmati siapa? Yang menikmati bukan kaum muslimin. Gitu. Masya Allah. Okay. Ya. Untuk teman-teman yang lain, adakah pertanyaan? Silakan. Mungkin dari teman-teman yang dari Fakultas Manajemen atau Akuntansi, ya, berhubung kajiannya sangat berkorelasi. Siapa ini? Kang Rizky mau bertanya? Silakan. Siap, silakan Kang Rizky. Boleh via chat, boleh via buka aja itu mikrofonnya. Atau yang dari Yang dari Spoon ya, silakan juga mau bertanya, silakan nanti masuk ke Kang Rizwan aja ya, nanti silakan sampaikan ke saya. Saya mau bertanya. Ya. Silakan Kang Rizky. Melihat berita bahwasanya ada beberapa ahli yang mengatakan dampak dari COVID-19 ini ibaratnya sebagai suatu hal yang bisa menyebabkan keruntuhan ekonomi atau sistem kapitalis itu sendiri gitu. Nah, kira-kira kita bisa melihat dari segi mananya gitu, Ustaz, yang ini akan istilahnya menurun atau runtuh lah, seperti itulah akibat dari ada kejadian seperti ini gitu. Dan akan muncul solusi yang baru yang mana kita tahu bahwasanya ada Islam adalah salah satu yang bisa menjadi kekuatan ekonomi baru lah, seperti itu. Jadi apa indikasi yang bisa kita lihat dari ekonomi yang kapitalis itu sendiri? Ya, Kang Rizky baru masuk ya. Tadi saya sudah jelaskan beberapa indikator ekonomi yang menyebabkan pasar ini hancur, gitu ya. Tadi saya lihatkan kurva yield curve namanya ya. Yield curve itu membandingkan tingkat obligasi ya antara 2 tahun sampai 10 tahun. Lalu besaran hutang dengan GDP di tahun 2018 saja ya. Jadi tanpa ada pun corona ini, gitu ya. Tanpa ada corona ini, tahun 2019, tahun 2020 memang sudah diprediksi oleh para ahli ini akan menjadi krisis hebat, gitu ya. Yang menyamai krisisnya 1929, 1930 itu disebut dengan Great Depression yang pertama itu, atau istilahnya Black Friday gitu ya.
yang dimana itu 13 tahun untuk masa pemulihannya, dan itu Amerika tuh hancur. Seandainya tidak ada perang dunia kedua mungkin, dan teori ekonomi liberal itu direvisi oleh John Maynard Keynes. Jadi Keynes ini juga unik. Kata orang-orang liberal murni gitu ya, Keynes ini adalah semi sosialis. Tapi kata orang sosialis, Keynes ini adalah orang kapitalis gitu. Jadi Keynes itu menyeimbangkan antara fiskal sama moneter gitu kan. Maupun Keynes ini adalah hanya menutup borok-borok dari kapitalis gitu ya. Maupun tahun 70-80 ternyata krisis lagi. Jadi teori Keynes akhirnya diganti lagi dengan neoliberalisme. Sekarang ada lagi namanya teorinya rational expectation gitu ya. Jadi apakah ini akan hancur? Sebenarnya sudah pernah ini hancur. Cuman sayangnya ketika itu masyarakat tidak punya gambaran alternatif sistem untuk penggantinya. Gitu ya. Jadi tahun 1929 sampai 36 itu terjadi betul-betul depresi krisis gitu kan, Great Depression yang pertama gitu ya. Itu krisis yang sangat besar, dan itu sebenarnya kalau kita bisa luluh lantak Amerika itu. Tapi pertanyaannya ketika itu kan orang nggak punya alternatif sistem ya, gitu. Ketika itu pun Daulah Khilafah sudah runtuh 1924, sehingga orang mengatakan ini sistem gagal katanya kan, ya, gitu kan, maupun runtuh karena konspiratif, dan memang sudah mulai terjadi penyimpangan terhadap ajaran-ajaran Islam ketika itu. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat gitu ya, ini membuktikan bahwa sistem kapitalis itu banyak cacatnya. 5 tahun sekali terjadi krisis. Tadi yang kalau Kariski nanti saya kasih ini ya file PowerPoint-nya gitu. Sehingga apa indikasinya? Jadi kalau dalam pasar modal dilihat dari 2 indikasi. Satu dari yield curve, yang kedua dari PMI. PMI itu Purchasing Management Index, itu turun hampir mencapai ke angka 50. Di bawah 50 artinya ekonomi jenuh. Ekonomi kita mengalami perlambatan. Lalu berikutnya yang paling parah itu adalah utang global melebihi GDP seluruh dunia. Artinya apa? Kalau dalam bahasa peribahasanya itu besar pasak dibandingkan tiang ya. Atau besar tiang dibandingkan pasak, saya lupa, kebalik ya. Jadi antara penerimaan dengan pengeluaran itu lebih besar pengeluaran. Jadi kalau kita lihat gitu ya, pertumbuhan ekonomi sekarang itu ada pertumbuhan ekonomi semu yang di-backup oleh hutang. Gitu. Dan hutang ini, kenapa itu melebihi GDP? Karena tadi transaksi ribawinya, hutang terus bertambah ditambahi dengan bunga. Sehingga akhirnya apa? Ekonomi yang ada adalah ekonomi yang menggelembung, tapi seperti gelembung balon ini. Tahu balon apa? Kalau gelembung balon sabun, terjadi aja sedikit sentuhan, ya, sentuhan sangat sedikit ya pecah. Nah, itu yang kita sebut dengan resesi itu. Sehingga kalau indikasinya satu, kalau dari pasar modal sendiri ya kita lihat, ada yield curve gitu ya, silakan buka nanti searching. Kalau tadi sudah saya kasih, sudah perlihatkan gambarnya, itu trennya menurun, purchasing management index itu menurun, lalu perlambatan dari GDP. Kita lihat tadi di slide pertama saya lihat, saya memberikan gambaran dari IMF, OEDC, dan World Bank bahwa semuanya itu turun. Gitu. Sehingga apakah kapitalisme hari ini hancur? Hancur. Pertanyaannya, apakah kita mengambil momen ini untuk mengganti sistem yang lebih baik? Nah, ini tugas para hamilud dakwah, memberikan gambaran dan intinya penyadaran ke tengah-tengah masyarakat bahwa ada sistem yang sangat luar biasa, yaitu sistem Islam. Sistem yang bernilai ilahiyah, di mana sistem ini bisa memecahkan persoalan-persoalan manusia dalam bidang ekonomi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Enggak, Kang Rizky. Gitu. Tadi baru masuk jadinya ini. Nih, ntar. Saya coba tampilin lagi ya tadi beberapa sampaikan ya. Bagi yang baru masuk juga nanti file nanti saya share melalui ketua LDK aja ya, Kang Rizwan ya. Gitu. Ini saya sampaikan dulu. Sebentar ya, saya buka. Nah, ini. Oke, sebentar ya. Nah, ini sudah terlihat. Gitu. Ini kita lihat di tahun 2010 sampai tahun 2018 itu ya, terjadi penurunan gitu kan, penurunan gross domestic product gitu ya. Lalu lihat utang global kita itu yang garis warna abu-abu itu adalah GDP. Total GDP dari seluruh dunia.
Sedangkan yang merah itu total hutang. Nah, kita lihat mulai tahun 2016 di pertengahan memasuki 2017, total hutangnya sudah melebihi dari total hutang sudah melebihi dari total GDP-nya. Nah, ini yang saya sebut tadi dengan yield curve ya. Harusnya kalau dalam pasar modal, kalau kita lihat tahun 1992 nih ya, itu kurva yang benar. Antara yang warna merah sama yang warna hitam harus di bawah. Tapi kalau kurvanya yang warna merah itu berdekatan dengan warna hitam, ini ciri-ciri terjadinya resesi ekonomi. Artinya apa? Pasar modal merespon uang yang mereka investasikan di pasar modal hanya dalam jangka pendek, bukan jangka panjang. Artinya uang itu sewaktu-waktu bisa keluar. Ini yang kita sebut dengan hot money. Hot money itu apa? Hot money itu investasi jangka pendek. Dan ini yang terjadi di Indonesia. Kenapa tiba-tiba kemarin kurs rupiah itu dari 14.000 hampir mendekati 17.000. Kenapa? Dana yang masuk ke Indonesia itu dana yang bentuknya investasi jangka pendek, yang nilainya mungkin setahun 2 tahun, sehingga sewaktu-waktu gitu ya, ketika dia lihat gejolak ekonomi dan melihat Indonesia tidak serius dalam penanganannya, seketika itu uang itu keluar mencari tempat yang aman untuk diinvestasikan. Makanya tidak aneh kalau kurs mata uang kita sekarang berada di kisaran 16.000 gitu kan. Jadi uang-uang yang tadinya membackup pasar modal kita itu tiba-tiba keluar dari pasar modal Indonesia, maka IHSG pun hancur ya, jatuh dari angka 6.000 sekarang di angka 3.000 lebih gitu kan. Itu penurunan sangat besar, hampir 50%-nya. Gitu. Jadi itu yield curve ya. Gitu. Nah, ini PMI namanya Purchasing Management Index. Jadi indeks pembelian oleh manajemen berkaitan dengan sektor di manufaktur gitu kan. Kita lihat di 2014 sampai 2018 itu sampai sekarang 2019 itu cenderung terjadi penurunan dan mendekati angka 50. Kalau sudah mendekati angka 50 artinya itu ciri-ciri tanda global, artinya apa? Penurunan permintaan pembelian. Gitu. Nah, ditambah dengan corona. Kalau dengan corona apa? Satu, misalnya kenapa harga minyak bisa hancur sekarang? Karena yang banyak mengkonsumsi minyak itu adalah China. Gitu ya. Ketika terjadi wabah corona, industri Cina stop sehingga permintaan dari minyak turun. Makanya Arab Saudi meminta kepada Rusia untuk mengurangi produksi lifting minyaknya. Ternyata Rusia nggak mau gitu. Ya, karena kalau produksi tidak dikurangi, minyak beredar banyak di pasarnya, gitu ya. Lalu yang terjadi apa? Harga minyak murah. Tadinya Arab Saudi dan negara-negara OPEC sudah setuju, hanya Rusia yang tidak setuju. Nah, karena ini Arab Saudi ceritanya tanda kutip ngambek ya, maka kan Arab Saudi ini untuk lifting minyak itu hanya sekitar 15 sampai 20 dolar per barrel kan ya. Kalau Rusia itu sekitar 30. Dia turunkan harga minyak tersebut sekarang di angka 20, artinya apa? Rusia nanti menjual harga minyak di bawah harga pasar harga modalnya dia. Nah, ini ngambeknya Arab Saudi gitu ya. Gitu. Ngambeknya Arab Saudi gitu ya. Lalu di industri yang lain apa? Konsumsi Cina ini kan terhadap industri paling banyak. Ekspor terbesar Indonesia juga ke Cina selain Amerika ya. Ekspor terbesar Malaysia terutama untuk bahan baku batu bara, minyak dan lain-lain, gas itu ke Cina. Cina berhenti operasi, permintaan pun menurun. Makanya saya sebut wabah corona ini mempercepat gitu ya munculnya resesi dan gelombang krisis ekonomi. Indonesia itu sudah terasa belum? Sudah sebenarnya. Yang di 2018 sudah terasa perlambatan ekonomi gitu kan ya. Lalu daya beli menurun gitu kan, dan karena uang itu kan tersedot di bidang infrastruktur gitu kan, sehingga uang itu tidak beredar di masyarakat tidak punya daya beli gitu ya, itu menurunnya daya beli gitu. Nah, jadi kalau kita lihat tren-tren ini menunjukkan bahwa dunia itu dalam kondisi yang menuju krisis ekonomi besar. Maka beberapa ahli mengatakan ini melebihi krisis ekonomi terbesar tahun 1929 gitu ya. Oke, mangga itu Kang Rizky. Ya, bagaimana Kang Rizky? Jelas ya? Atas jawaban dari Ustadz Henry Mulabi. Gitu. Anak ekonomi harus mulai bisa belajar baca indeks ya. Iya. Nah, ini salah satu manajemen nih, Rizky. Iya. Tapi berkaitan ini kan tadi harga minyak nih turun untuk saat-saat. Jadi kan sedikit untuk membeli minyak sekarang. Nah, tapi
Kalau misalkan di Indonesia, apakah nanti kalau misalkan harga minyak itu turun? Ya harusnya kalau kita ikuti mekanisme pasar bebas kan ya, kalau Indonesia itu kan kalau harga minyak naik tiba-tiba ada kenaikan harga minyak ya. Tapi anehnya ketika harga minyak turun di negara lain sudah turun, Amerika sudah turun, di Arab Saudi sih memang sudah murah dari sana. Malaysia turun. Saya juga bingung kenapa Indonesia itu nggak turun-turun gitu kan. Padahal harusnya lesnya sekitar 30-35% dari harga. Artinya kalau les 30%, sekarang harga Pertalite berapa? 7 ribuan ya? Ribuan. Ya 6.700-an lah. Artinya dia sudah turun sekitar 2.000-an untuk harga minyak itu. Cuma saya nggak tahu. Karena kebijakan kenaikan dan penurunan minyak itu kan ada di tangan pemerintah melalui Pertamina kan. Gitu. Kalau di negara lain sudah turun. Gitu. Nah harusnya dengan kondisi sekarang, gitu, harga minyak turun. Karena ini nggak konsekuen. Kenapa hanya yang diberikan kepada ojol gitu kan ya? Hanya pada ojek online aja diskon 50% gitu kan. Harusnya kan minyak ini dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Gitu. Oke. Jelas? Jelas. Oke, silakan. Dari yang lain? Enggak. Dari Spoon ada yang bertanya? Silakan kepada teman-teman yang lain. Masih berapa kuota pertanyaan lagi nih Ustadz? Mangga, kita mau batasi sampai jam berapa? 17.15 mangga. Berarti ada sekitar 13 menit lagi. Gitu. Ya, masih ada 13 menit lagi. Siap. Ya, silakan teman-teman yang lain. Masih ada waktu untuk mengajukan pertanyaan. Suara saya jelas kan ya? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Putus-putus nggak? Alhamdulillah jelas. Jelas ya, alhamdulillah. Ya. Tadi salah satunya Kang Rizky ya, mahasiswa prodi manajemen juga yang bertanya. Yang lain mungkin ya tidak apa-apa yang tidak mungkin dari prodi lain. Ya ini juga ilmu bermanfaat juga bagi kita semua ya. Silahkan. Saya Ustadz mau nanya. Ya, silakan. Siapa? Rizwan. Saya. Oh, Rizwan. Oh ya, mangga. Masya Allah. Ya, kalau misalkan ini kan dalam keadaan istilahnya ekonomi turun gitu ya, ataupun ya dalam wabah gitu ya. Nah, kan dinar dirham nih, dinar dirham itu salah satu sistem ekonomi dalam Islam gitu ya. Nah, apakah bisa gitu ke istilahnya mah dinar dirham itu diterapin gitu kan? Atau dinar dirham itu belum bisa diterapin kalau misalkan Islam dulu gitu yang atau dalam daulah Islam daulah gitu ya, untuk tegak dulu gitu. Iya. Oke, yang pertama yang harus saya luruskan ya, dinar dan dirham itu adalah salah satu sistem mata uang Islam. Jadi itu hanya bagian dari sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam itu luas. Tadi ya ada kepemilikan, gitu ya, bagaimana nanti sistem perindustriannya, bagaimana sistem perdagangannya, itu hanya di bagian salah satu. Gitu ya. Artinya dinar dirham itu mata uang yang disandarkan kepada emas. Bentuknya apakah harus bentuk emas? Tidak juga sebenarnya. Boleh nggak negara itu mengeluarkan dalam bentuk lembaran uang atau fiat money? Boleh. Asal nilainya setara dengan nilai dirham. Gitu. Nah sekarang ini kan, gitu ya, mata uang itu kan dikeluarkan, menyandarkan dirinya kepada dolar kan, gitu. Nilai tukar itu kepada dolar. Nah ini juga salah satu menjadi jebakan ekonomi yang dibuat oleh Amerika. Jadi Amerika itu bebas untuk mencetak berapapun dolarnya, gitu ya. Lalu mereka jual di pasar uang ya. Lalu negara itu kan menyimpan devisa itu dalam bentuk dolar ya. Jadi uang dolar itu pasti akan selalu sedikit beredar di pasar uang. Kenapa? Karena negara mencadangkan devisanya dalam bentuk uang. Artinya negara menahan dolar. Jadi berapapun yang dicetak oleh Amerika, gitu ya, mereka uang dolar itu akan selalu tertahan, gitu. Maupun dolar itu dengan nilai ekonomi negaranya bisa jadi, gitu ya. Contoh gini, nilai $100. Berapa sih biaya cetaknya? Biaya cetak dolar itu kan hanya sekitar 25 sen. Mau $1, mau $100 itu biaya cetaknya 25 sen. Tapi nilai beda-beda kan?
gitu. Negara mencadangkan devisa itu melalui dolar, gitu kan? Gitu. Sehingga dolar ini menjadi hegemoni Amerika dalam menguasai negara-negara pihak dunia ketiga. Dengan cara apa? Kita Indonesia untuk mendapatkan dolar harus menjual seluruh kekayaan alam kita. Kita jual minyak, beli dolarnya Amerika. Amerika cukup dengan cetak uang dia dapat minyak. Ya, Amerika cetak uang dia dapat emasnya Indonesia di Freeport. Amerika cetak uang dia dapat gasnya Indonesia gitu. Nah, ketika Cina ingin membuat mata uang baru gitu ya yang tidak menyandarkan kepada dolar, ini dolar ada kelimpungan. Karena apa? Dia ada tandingan yang kita sebut dengan renminbi itu ya atau yuan gitu. Maka segimana mungkin gitu kan Amerika melakukan melakukan hukuman kepada Cina. Salah satu bentuknya adalah dari perang dagang gitu. Nah, kemarin Mahathir Muhammad sendiri telah mengusulkan bagaimana kalau negara-negara Islam menggunakan dinar dan dirham. Bisa nggak diterapkan tanpa adanya daulah? Bisa sebenarnya. Ini adalah political will dari negara. Pertanyaannya, semudah itukah? Gitu. Dan kalau kita tahu kan, banyak pemimpin-pemimpin di negeri ini yang mereka di negeri ini ya, di negeri kaum muslimin pun menyandarkan kepemimpinannya kepada negara-negara barat gitu. Dan mereka pun bisa naik atas seizin dan restunya barat gitu. Sehingga tantangannya kalau ada yang ingin menerapkan sebenarnya bisa nggak? Bisa gitu. Karena tidak harus menunggu daulah tegak. Karena seorang pemimpin itu punya power gitu kan, asal pemimpinnya lalu legislatifnya setuju untuk menjadikan emas sebagai mata uangnya. Dengan pertanyaannya, bagaimana caranya? Nah, ini harus menghadapi sebuah hegemoni yang besar yang kita sebut dengan kapitalisme global gitu. Dan di mana Amerika salah satu menjajah dunia itu dengan sistem mata uangnya yaitu dolar. Jadi apakah semudah itu bisa untuk menerapkannya? Saya yakin tidak gitu. Karena kita harus melawan hegemoni global yang kita sebut dengan kapitalisme global. Gitu ya, dipertontonkan oleh kapitalisme timur dan kapitalisme barat. Jadi kapitalisme barat itu adalah corak dari corporate capitalism. Jadi kapitalis yang dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan. Tapi kalau Cina ya, walaupun ke politiknya dia sosialis komunis, tapi dalam ekonominya dia adalah state capitalism gitu. Jadi kapitalisme negara di mana di bawah hanya ada satu partai, tapi dalam partai tersebut gitu ya, masing-masing pemimpinnya itu kayak Jack Ma kan penasihat partainya partai yang berkuasa itu kan memiliki perusahaan-perusahaan sendiri gitu kan, dengan Alibaba-nya, lalu ada satu lagi perusahaan besar saingan Alibaba itu saya lupa gitu. Jadi Cina itu adalah bentuk dari state capitalism, kalau Amerika bentuk dari corporate kapitalisme. Jadi bisa nggak tanpa menunggu daulah tegak? Bisa, asal dia punya political power dari politiknya. Pertanyaannya, gitu ya. Ini kita bicara geopolitik dan geopolitik global. Adakah pemimpin dunia ini yang bisa berdiri tanpa seizin dari negara-negara hegemoni kapitalisme? Pertanyaannya, kebanyakan dari politisi dan pemimpin-pemimpin itu mereka tergantung juga kepada hegemoni kapitalisme global. Ya. Masya Allah. Gimana Kang Rizwan atas jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Henry Mulyadi? Ada tambahan? Alhamdulillah, insyaallah itu menggugah semangat. Masya Allah, mantap. Ya. Silakan. Ya. Mungkin dari radio online tidak ada yang bertanya? Oh ya, kali ini ada yang mendengar dari aplikasi Spoon juga ya Ustadz? Iya. Kalau dari Spoon sih nggak ada yang bertanya, cuma nggak ada. Bagaimana teman-teman yang lain? Ada yang bertanya mungkin? Mungkin satu pertanyaan lagi, mengingat durasi waktunya hanya sampai 17.15. Silahkan. Ya, tidak ada ini pertanyaan lagi. Ya mungkin kalau dari teman-teman yang lain tidak ada yang bertanya lagi, mungkin satu pertanyaan lagi dari saya Ustadz. Boleh? Oh ya, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya ingin bertanya menanggapi dari materi yang sudah Ustadz Henry Mulyadi SCMM yang tadi sampaikan, dan juga menanggapi dari 3 orang ikhwan yang sudah bertanya. Pertanyaan saya, apakah lemahnya sistem ekonomi kapitalis saat ini itu adalah salah satu strategi dari Cina dengan membuat suatu senjata biologis berupa corona ini yang akhirnya mungkin melemahkan ekonomi berbagai negara termasuk Amerika yang menjadi adidaya, dan apakah keadaan krisis ekonomi kali ini atau yang di zaman masa dulu Indonesia pernah alami itu ada kisah dari masa 4 khalifah seperti Umar, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Adakah kisah yang sama pada masa kekhalifannya mengalami krisis ekonomi? Ya, dan apakah pemerintah Indonesia apa yang bisa diambil dari hikmah 4 khalifah ini, Ustadz? Ya. Terima kasih. Ya. Oke, yang pertanyaan pertama gitu ya, berkaitan dengan virus ini gitu kan, apakah ini konspirasi? Saya juga sendiri belum terlalu ini ya, karena banyak berbagai hal gitu kan. Tapi pada faktanya virus ini mempercepat terjadinya krisis ekonomi itu gitu ya. Adapun laboratorium di Wuhan, ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah virus buatan Amerika yang ditanam di Wuhan gitu kan, ketika karena beberapa bulan sebelumnya kan ada parade militer di sana kan, ada tentara Amerika juga gitu kan. Gitu. Jadi walau alam gitu ya untuk ininya bahwa apakah ini, karena ini berkaitan dengan sebenarnya geostrategi politik dan ekonomi global gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Cina ini dalam menantang Amerika? Sebenarnya Cina itu dalam menantang Amerika itu gitu ya. Kalau kita lihat, Cina ini kan sudah mulai menggoyang eksistensi Amerika itu dengan membuat IMF tandingannya gitu ya, lembaga semacam IMF tapi yang dibuat oleh Cina, saya lupa namanya. Sama juga ADB-nya, Asian Development Bank, ini kan lembaga-lembaga keuangan global yang di-create oleh Amerika dan sekutunya gitu ya. Untuk apa? Untuk menjajah ekonomi dengan cara hutang. Jadi bagaimana cara menjajah? Kalau dulu menjajah secara fisik, kalau sekarang penjajahan secara ekonomi. Negara-negara tersebut dijebak dengan hutang. Yang hutang itu memang sudah diprediksi tidak akan bisa dibayar. Gitu. Bunga hutang itu akan lebih besar. Coba kita lihat. Buka saja APBN kita. Gitu ya. Berapa persen sih kita harus membayar bunga hutang? Dengan hutangnya 20% dari nilai APBN, sangat besar sekali gitu ya. Padahal nilai hutangnya mungkin nilai bunga hutang itu sudah melebihi nilai hutangnya sekarang. Gitu. Jadi kita lihat cara menjajahnya adalah dengan cara memberikan pinjaman dan hutang gitu ya. Dan melalui apa lembaganya? Melalui IMF. Dan siapa di belakang IMF? Di belakang IMF itu adalah Amerika. Siapa di belakang World Bank? World Bank itu adalah Amerika, donatur terbesarnya. Siapa yang di belakang ADB? ADB itu adalah Amerika juga gitu. Nah, itu. Lalu setelah itu gitu kan ya, Cina juga membuat One Belt One Road gitu ya untuk memperkuat hegemoni politiknya. Dia sebagai penguasa Asia Raya lah kita sebut ya gitu kan. Dia ingin mengokohkan eksistensinya bahwa di Asia itu Cina harus menjadi sudah menjadi adidaya yang baru gitu ya, sehingga mereka semua tergantung, termasuk Eropa juga sudah mulai tergantung dengan Cina gitu. Dan Cina kan juga sekarang sudah mulai mengeluarkan mata uang digital yang dimana tidak terikat lagi dengan dolar. Artinya itu adalah skema-skema yang digunakan Cina untuk menantang hegemoni Amerika gitu ya. Jadi Cina dengan Amerika itu dua negara kapitalis yang sedang bersaing sekarang untuk menciptakan hegemoni atau adidaya gitu ya. Maka kan skenario perubahan dunia itu ada 4 atau 5 saya lupa ya. Pertama itu Amerika tetap berjaya, yang kedua itu Rusia muncul, yang ketiga itu Cina, yang keempat itu India, yang kelima itu adalah Islam gitu. Maka kalau kita lihat gitu ya, yang paling memungkinkan yang
menjadi hegemoni baru itu, gitu kan? Cina India mungkin hanya dalam regional, tapi yang paling mungkin untuk menjadi sebuah hegemoni baru itu adalah Islam. Maka untuk menghambat Islam dibuatlah berbagai isu dan skenario melalui war on terrorism, radikalisme dan lain-lain kayak gitu. Nah itu persaingan antara Amerika dan Cina kalau kita lihat dari pola geopolitik dan geopolitik dan ekonomi, termasuk juga Indonesia. Indonesia ini kan Asia Timur jauh gitu ya. Ini persaingan. Cina masuk melalui obor dan Amerika pun membuat namanya TPP, Trans-Pacific Partnership namanya, gitu. Jadi itu adalah lembaga yang dibuat Amerika untuk apa? Untuk menangani pembangunan di Asia Timur jauh ini kan, atau Asia Tenggara ini. Gitu. Jadi pendulumnya kalau sekarang kan kita lihat di dalam pemerintahan kita itu kan lebih condong kepada Cina. Maka kalau kita lihat beberapa tahun sebelumnya World Bank, IMF pun sudah memberikan tingkat hutang yang pernyataan-pernyataan yang sudah ini yang pernyataan yang kalau kita lihat Indonesia itu penurunan ekonomi, ketidakterbukaan dalam keuangan, lalu transparansi dipertanyakan dan pejabat korup gitu kan. Jadi artinya setiap penilaian dari World Bank IMF itu mempengaruhi para investor yang akan menanamkan modal di Indonesia nantinya. Maka itu yang salah satu dilakukan oleh Amerika untuk apa? Untuk tanda kutip menghukum Indonesia. Lalu apa hukuman berikutnya dari Amerika? Hukuman berikutnya dari Amerika untuk Indonesia itu adalah menjadikan Indonesia yang tadinya negara berkembang menjadi negara maju. Sehingga apa konsekuensinya? Nilai ekspor barang Indonesia itu kena bea masuk sekitar 5-15% gitu. Sehingga keuntungan Indonesia itu menjadi turun. Setelah itu apa lagi yang menjadi hukuman Indonesia karena terlalu pendulum ekonominya terlalu kuat ke Cina? Hukuman lain yang dilakukan oleh Amerika adalah ekspor minyak sawit ke Eropa itu dilarang karena dianggap merusak gitu ya. Gitu. Nah, itu hukuman-hukuman dari Amerika terhadap Indonesia ketika itu. Oke, itu. Tadi apa terakhir saya lupa pertanyaannya. Oke, ya adakah kisah dari Khalifah Rasyidin ya? Ya. Apakah kekhilafahan pernah mengalami kekosongan kas? Pernah. Gitu ya. Zaman Khalifah Umar itu pernah terjadi paceklik. Gitu. Tapi ketika menjadi paceklik itu, ya kan paceklik itu semacam inflasi juga kan ya? Kenapa? Karena gagal panen ketika itu. Maka Umar pertama kali minta pada rakyatnya itu adalah bertaubat. Dosa apa yang kalian lakukan? Itu paradigma untuk paradigma ukhrawinya, paradigma keimanannya. Tapi paradigma yang kedua, Umar meminta kepada gubernur Mesir, Amr bin As ketika itu untuk apa? Mengirim gandum kepada itu untuk wilayah di Madinah ketika itu. Dikirim gitu. Jadi apakah ada? Ada. Karena ini kan inflasi itu bisa disebabkan oleh itu yang tadi ulah tangan manusia gitu kan, zoharul fasad itu bisa juga terjadi karena kondisi alam. Nah, kekhalifahan terjadi karena kondisi alam dan itu bisa cepat diselesaikan. Kalau sekarang yang terjadi itu yang tadi yang saya sampaikan yang mengutip firman Allah gitu kan ya, yang allazi ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul lazi yatakhabbatuhu syaitanu minal masih. Jadi orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Jadi kondisi ini adalah kondisi akibat riba. Kalau orang sudah makan riba, maka orang tersebut tidak akan mampu berdiri kokoh. Sama kalau hari ini ekonomi dibangun atas ribawi, maka ekonominya pun adalah ekonomi yang goncang gitu. Dalam bahasa ekonomi goncang itu apa? Resesi dan krisis. Gitu ya. Karena mereka menganggap gitu kan jual beli sama riba itu sama. Padahal Allah mengatakan halallahul bai'a wa haramun riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Gitu. Riba bentuknya apa? Yang tadi saya sebutkan. Pasar derivatif itu. Jadi uang ini berubah. Bunga ini berubah menjadi pasar-pasar tersendiri. Ada pasar modal, pasar uang, pasar derivatif yang lainnya. Bentuknya lupa deposito, asuransi, dan lain-lain. Itu yang menyebabkan kenapa sistem ekonomi kapitalis tidak akan pernah bisa mensejahterakan dan juga tidak akan bisa memberikan kestabilan ekonomi. Karena tadi Allah telah memberikan penjelasan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran penyakit gila. Jadi Islam telah memberikan tuntunannya. Islam telah memberikan sistem yang sangat luar biasa. Tinggal kita sebagai umatnya mau tidak mengambil sistem ini. Gitu. Maka kita yang sudah sadar harus melakukan penyadaran. Karena insya Allah gitu kan ibarat ini.
fajar Islam ini tidak akan lama lagi, gitu kan? Kita ini hanya dalam masa pekatnya malam. Kan setelah pekatnya malam itu akan muncul fajar. Fajar ini yang kita sebut dengan ciri-ciri kemenangan Islam. Kalau hari ini kita sedang masa kegelapan, maka kita harus apa? Gitu kan? Kita harus menyadarkan masyarakat untuk menyambut dan menyingsing fajar Islam. Itu dengan cara apa? Yaitu dengan dakwah, menyampaikan, menyadarkan masyarakat bahwa yang namanya riba itu haram, gitu kan? Dan yang namanya Islam, gitu ya, kan ikan itu hidupnya di air, gitu ya. Nah, masyarakat Islam itu hidupnya dalam sistem kehidupan Islam, gitu. Itu kurang lebih, ya. Ya, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas sejumlah jawaban yang disampaikan kepada yang bertanya pada kajian unik Senin sore kali ini. Ya, mengingat waktunya sudah mendekati maghrib ya. Yeah. Mungkin sekian untuk kajian unik Senin sore via aplikasi Zoom. Dan terima kasih yang sudah mendengarkan di aplikasi Spoon kepada teman-teman sekalian. Semoga kajian kali ini turut didoakan oleh malaikat atas keberkahannya sebagaimana malaikat yang juga menyenangi kajian dan majelis. Dan sebagai bentuk perjuangan Nabi Muhammad SAW, semoga kajian ini juga turut mendapat keberkahan dan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'ut tabi'in, dan semoga juga teman-teman sekalian yang sudah mendengarkan mendapatkan ilmu bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Terakhir, semoga kepada Ustadz Hendy Mulyadi SMM mendapatkan salah satu amal jariah berupa ilmu bermanfaat yang telah disampaikan kepada kami sekalian. Ya. Amin. Kita akhiri saja kajian kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, istighfar 3 kali, astagfirullah, dan doa kafaratul majelis, subhanallah wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.